Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, in this session I will share you some materials here related to General English Part 4, topic Celebrate. Your learning goals are: number 1, reading comprehension with the title Celebrate. Number 2, vocabulary items. Number 3, grammar, present continuous tense. Before we go on to our text, let's discuss the pictures in the slide. Okay, student, when you see the picture, what will appear on your mind? Okay, let's check the first picture. This first picture tells about a balloon, and this is usually available in the party. And the next is about the checklist planning. Next is about the activity of some people in doing their job. For example, like a event organizer. So take a look at the next picture. This is a party planning. Well, actually what will we discuss in our text? Okay, student, we will discuss about celebrating or maybe party planner. Before you do the planning, you have to see the checklist here. The first checklist, create your budget. So before you do some activity in party, you have to fill out this checklist. Number 2, pick a date and time. This is very important to create a party. Number 3, create a guest list. How many guests do you want, and then who are they? Next, choose a party theme, buy and makes invitation, book the venue, book entertainment, choose a party games, make a party supply list, decide the design for cakes and cupcakes, and then plan the menu, order food, or order invitation. Those are very important for you to create your party. Next, vocabulary items. Follow me to learn about those vocabulary items. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke teks, setelah kita diskusi tadi tentang gambar, kita akan berdiskusi tentang kosakata apa saja yang akan kamu temukan ketika kamu membaca teksnya. Ikuti saya untuk membacanya. Ini adalah kosakata yang ada di dalam teks. Posisi mereka di dalam teks adalah sebagai verb, adjective, noun, dan juga adverb. Teman-teman mungkin masih ingat apa itu verb? Verb adalah kata kerja, adjective adalah kata sifat, noun adalah kata benda, dan berikutnya adverb adalah kata keterangan. Nah, untuk yang di sebelahnya ini merupakan pronunciation. Jadi ini adalah cara membacanya menurut kamus Oxford. Berikutnya adalah arti dari kata-kata yang sudah kita baca nanti. Okay, now follow me. Sekarang ikuti saya. Organize, organize, organize. Mengatur. Memorable, memorable, memorable. Tak terlupakan. Extravagant, extravagant, extravagant. Boros. Castle, 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 castle. Kastil. Celebrate, celebrate, celebrate. Merayakan. Guest, guest, guest. Tamu undangan. Book, book,
book, memesan. The last vocabulary yang paling terakhir, abroad, di luar negeri. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa vocabulary yang kamu akan temukan jika kamu membaca teks berikut ini. Mari kita baca teks yang kali ini berupa dialogue. So, let's read the text. The title of the text is Party Planner. Jadi teman-teman, judul teks kali ini berupa sebuah dialog yang judulnya Party Planner. Meg Burton has an unusual job. She's a party planner. Our reporter Jenny Lane interviewed her. What do you do in your job, Meg? Organize party? Some people want a small, simple party and they don't need any help. But other people want to have a big, extravagant wedding party. For example, in a memorable place, it takes a lot of time to organize a party like that. These days, people don't have much time, so I do it for them. What kind of parties do you organize? Oh, all sorts of parties. Lots of people want to get married in a Scottish castle. For example, most people love nature and some people want to have party outdoor. I sometimes organize party in a forest or on the mountain. Jenny said, what other unusual places are popular? Well, some people love swimming and diving, and they want to celebrate underwater. Believe it or not, trips in hot air balloons are very popular for special occasion tours. People want a day to remember. And how do you help? Oh, there's a lot to do. I organize the invitation, the food, the music. Sometimes the guests have to travel from another country, so I book flights for them. What are you doing at the moment? I'm planning a party for a very well-known person. He's English, but he's having party abroad. He's flying to an island in the Caribbean next week. He's having a party in an enormous tent on a beach next to the sea. That's fantastic. Who is this well-known? And why is he having this big party? Sorry, I cannot tell you. Do you enjoy your job? I love it. I have to work very hard and very fast, and there are always problems, but it's never boring. Okay, friend, after you listen the dialogue, I want you to repeat the dialogue in the silent reading. But before in your silent reading, you can pronounce it in loud reading or reading aloud. Teman-teman, sebelum kamu membaca kembali teks ini, ada baiknya kamu mengulang membacanya dengan suara keras supaya melatih pronunciation kamu. Jadi di dalam teks ini atau teks yang berjudul Party Planner atau seorang yang merencana atau perencana pesta gitu ya, dia berusaha untuk membantu klien-kliennya yang akan mengadakan suatu pesta. Dan ini adalah hasil wawancara seorang reporter bernama Jenny Lane dan seorang party planner yang bernama Meg Burton. Nah, di dalam dialognya tadi, teman-teman sudah mendengar ya, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan oleh seorang party planner. Di sini tergambar jelas, dia tidak hanya mendesain suatu pesta, tapi juga harus menentukan berbagai hal yang berurusan dengan pernak-pernik pesta. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Exercise 1. Answer the following question. Jadi teman-teman silakan baca kembali teksnya, silakan pahami, kemudian jawab 3 pertanyaan di bawah ini. 1. Meg tells the interviewer there are always problems. What problems can happen when you are organized a party? Number 2. Do you think it's expensive to organize a party? Number 3. What kind of party is Meg organizing at the moment? Make a list of some of the things she has to do. Let's continue to grammar focus. Present continuous tense. Oke, friend. Kali ini grammarnya adalah berkaitan dengan present continuous tense, dan biasanya untuk present continuous tense kamu akan menggunakan a verb. When using a verb, ketika kamu menggunakan verb atau kata kerja, we use the present continuous tense to show. Jadi ketika kamu menggunakan kata kerja, kamu harus tahu dulu nih, kira-kira apa sih tujuannya untuk tenses yang satu ini. Number 1, present continuous tense akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang an action happening right now. Tentang suatu kegiatan yang dilakukan saat ini. Bukan kemarin, juga bukan besok, tetapi right now. Sekarang. Number 2, an action that is happening regularly but isn't finished. It is a longer action that is in progress. Biasanya, satu aktivitas ini sedang berlangsung saat ini dan bukan sudah berakhir ya. Kalau sudah berakhir, ada tenses tersendiri. Tetapi untuk present continuous tense, biasanya kegiatan yang dilakukan oleh pelaku adalah sedang berlangsung saat pembicaraan terjadi. Three, an action that is happening in period of time around now. It is an action that will probably take place in the near future. Biasanya kejadian-kejadian yang dilakukan itu berhubungan dengan waktu sekarang, atau mungkin waktunya itu berhubungan dengan waktu yang akan datang. Okay friends, let's continue to rules of present continuous tense. Teman-teman, saatnya kita lanjutkan ke grammar yang di sini adalah bentuk rumus dari present continuous tense. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan subjek ya, atau pelaku. Di sini ada beberapa subjek yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah kamu ingat subjeknya, kamu harus ingat pasangan dari subjek itu. Di sini akan berpasangan dengan to be atau kata bantu. Nah, berikutnya untuk kata kerja, untuk present continuous tense itu kata kerjanya harus ditambahkan kata ing. Kita lanjutkan. Sekarang di sini ada beberapa tanda dan teman-teman harus tahu untuk tanda plus ini adalah kalimat pernyataan. Kemudian tanda negatif ini adalah kalimat negatif. Berikutnya adalah ada tanda pertanyaan, yaitu untuk kalimat pertanyaan. Sekarang diperhatikan, jika kamu menggunakan subjek I, berarti kamu akan menggunakan to be, am, dan juga kata kerja yang verb plus ing. Itu untuk kalimat pernyataan. Jika untuk kalimat negatif, teman-teman tetap menggunakan subjek I misalnya, tetapi untuk to be-nya harus ditambahkan am, menjadi am not. Untuk kata kerjanya tetap menggunakan verb ing. Berikutnya, untuk kalimat tanya, teman-teman harus membalik to be atau kata bantu di depan, baru nanti dilanjutkan dengan I atau subjeknya. Misalnya di sini am I, baru kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Semua sama ya caranya, teman-teman. Silahkan diperhatikan. Berikutnya adalah signal words. Ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan time atau waktu yang biasanya digunakan dalam present continuous tense.
Yang pertama adalah at the moment, saat ini. Berikutnya right now, sekarang. Berikutnya ada now, lalu ada currently. Baiklah teman-teman, sekarang adalah example of present continuous tense. Jadi ini adalah beberapa contoh penggunaan kalimat dengan rumus yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah kalimat positif atau pernyataan. Contoh di sini adalah I am reading an English novel, berubah menjadi I am not reading an English novel ketika kamu menggunakan negatif. Ketika kamu membuat kalimat pertanyaan, ini akan berubah menjadi am I reading an English novel? Berikutnya, kalau kamu menggunakan kata tanya what, akan berubah menjadi what are you reading? Di kalimat berikutnya, kalimat positifnya adalah he is drinking coffee. Untuk negatifnya berubah menjadi he is not drinking coffee. Lalu untuk kalimat question atau pertanyaan menjadi is he drinking coffee. Nah, setelah ditambahkan kata tanya menjadi why is he drinking coffee. Jika kamu masih merasa bingung, kamu boleh membaca kembali rumus yang tadi dan mengaplikasikannya pada contoh berikut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke exercise 2. Complete the sentences below with present continuous tense. Tugas kamu adalah yang pertama, mencari kata yang tepat untuk mengisi kalimat yang ada di bawah ini. Kemudian jangan lupa setelah menemukan kata kerja, kamu harus menambahkan dengan kata ing. Example, contohnya adalah what's the gardener doing? He is watering the flower. Apa yang kira-kira dilakukan oleh seorang petugas kebun? Di sini jawabannya he is watering the flower. Dia sedang menyiram bunga. Silahkan lanjutkan nomor 1 sampai 8 seperti dalam contoh di atas. Oke friends, mungkin sampai di sini dulu videonya. Selamat belajar. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. See you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.